Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Zainul Pamuji selaku dosen pengampu mata kuliah administrasi pendidikan dan teman-temanku yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan kesehatan sehingga teman-teman dapat menyaksikan video ini. Tak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dia Ayu Anggraini dari kelas 3 PAIB. Pada hari ini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang potret biokrasi pendidikan di Indonesia. Sebelum itu jangan lupa ditekan tombol like, komen, dan subscribe. Tidak lama, mari kita langsung saja simak materinya. Yang pertama yaitu pengertian biokrasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan biokrasi sebagai A. Sistem pemerintah yang dijalankan oleh pegawai pemerintah karena berpegang pada hierarki dan jenjang jabatan. Yang B. Cara kerja atau susunan pekerja yang serba lamban serta menurut tata aturan yang banyak liku-likunya. Selanjutnya, biokrasi adalah alat kekuasaan untuk menjalankan keputusan-keputusan politik. Kekuasaan melekat pada jabatan pemimpin organisasi untuk mengatur organisasi. Penjabat yang tersebut biokrat itu melaksanakan tugasnya sesuai dengan peran dan fungsinya. Dari paparan di atas dapat dipahami bahwa birokrasi dapat berarti A. Prosedur kerja, B. Sistem keorganisasian, dan C. Kekuasaan untuk mengambil keputusan. Dalam analisis ini tidak memfokuskan pada salah satu pengertian, namun menggunakan secara bersilangan, yang artinya makna biokrasi bisa bersentuhan dengan biokrasi sistem keorganisasian, prosedur kerja, dan pengambilan keputusan. Penulis berpendapat bahwa ketiganya tidak dapat dipisahkan secara diskrit. Dalam ketiga pengertian tersebut, biokrasi hanyalah alat yang digunakan oleh manusia untuk menjalankan kehidupan di masyarakat. Materi selanjutnya sedikit sejarah birokrasi. Pada awalnya, birokrasi memiliki makna positif, yaitu suatu metode organisasi yang rasional dan efektif. Sebagai metode untuk menggantikan pelaksanaan kekuasaan yang sewenang-wenang oleh rezim otoriter. Makna positif birokrasi semakin menguat berbarengan dengan era industrialisasi pada akhir abad 18 hingga abad 19, di mana logika birokrasi dalam bekerja pemerintahan dipersamakan dengan jalur perakitan publik. Makna birokrasi yang mula-mulanya positif dan semakin menguatkan nilai positifnya di era industrialisasi tersebut bergeser menjadi negatif karena ulah pengakuan yang tidak lain adalah manusia. Hal ini karena manusia memiliki biogramer, yaitu serangkaian instruksi biologis. Kecenderungan struktur pemerintah yang biokratis dan penguasaan memiliki kekuasaan yang besar merupakan salah satu penyebab suburnya korupsi. Oleh karena itu, Sorokin dan Nurdan menyatakan pentingnya pembatasan kekuasaan birokrat. Memudarnya makna positif birokrasi terjadi ketika dunia ini memasuki abad 20. Kini birokrasi lebih banyak memiliki makna negatif karena banyak kejadian persimpangan dalam kekuasaan para birokrat. Bahkan, Blood menyatakan bahwa birokrasi adalah makhluk yang mengerikan, mempunyai alat-alat perangkap yang senantiasa memperluas
genggamannya dan sekaligus merupakan lembaga yang paling korup dan merusak dalam masyarakat. Itulah gambaran birokrasi di dunia ketiga yang menjelaskan betapa birokrasi yang buruk tersebut telah menjadi ladang yang subur menjadi hal terjadinya korupsi yang sistematis. Gambaran tersebut mengaca desainer. Buruknya makna birokrasi pada abad 20-an menimbulkan keinginan baru untuk memunculkan istilah baru yang sistem organisasi yang semulanya dikenal organisasi birokrasi, timbul sistem organisasi yang lain, yaitu organisasi dinamis. Hal ini tidak lain karena besarnya image negatif dari makna birokrasi. Sejak tahun 1960-an telah dikenal otonomi antara organisasi birokrasi dan organisasi dinamis. Organisasi birokrasi biasanya dianut oleh lembaga pemerintah, sedangkan organisasi biasanya dianut oleh organisasi yang berorientasi keuntungan. Ada perubahan lingkungan strategis yang cepat sebagai akibat gelombang informasi dan kemajuan teknologi, memaksa organisasi birokrasi yang harus mengikuti tuntunan masyarakat yang dilayani. Sudarso dan Ruwianto. Yang ketiga yaitu perbedaan antara organisasi dinamis dan birokrasi. Di sini ada 7 perbedaan antara organisasi dinamik dan organisasi birokrasi. Pada organisasi dinamik, yang pertama, lingkungan sosial budaya yang cepat berubah. Sedangkan di organisasi birokrasi, lingkungan budaya sosial yang relatif dan stabil. Yang kedua, pada organisasi dinamik, itu dinamis dan proaktif. Sedangkan pada birokrasi, lamban dan responsif. Yang ketiga, pada organisasi dinamik, rantaian pengambilan keputusan yang pendek. Jika pada birokrasi, rantaian pengambilan keputusan yang panjang. Lalu, organisasi dinamik cenderung desentralisasi dan organisasi birokrasi cenderung sentralisasi. Organisasi dinamik interaksi internalnya tinggi, sedangkan birokrasi koordinasi internalnya yang tinggi. Dan organisasi dinamik mobilisasi strukturalnya tinggi, sedangkan di birokrasi itu rendah. Dan yang terakhir, organisasi dinamik mementingkan aspek material pada formal, sedangkan birokrasi mementingkan aspek formal pada material. Buruknya birokrasi menginspirasikan Ashburn dan Gender tahun 1995 untuk mewirausahakan birokrasi. Banyak alasan untuk mengubah birokrasi menjadi pemerintah wirausaha. Pertama, munculnya abad informasi di mana setiap orang bisa memanfaatkan informasi secara cepat. Kedua, adanya globalisasi ekonomi di mana batas-batas negara tidak menjadi hal yang penting lagi. Yang ketiga, tingginya tingkat persaingan. Yang keempat, tingkat pendidikan masyarakat yang semakin baik sehingga menuntut adanya otonomi dan tidak senang akan komando. Alam lingkungan yang demikian, birokrasitas sudah tidak cocok dan menuntut pelayanan pemerintah yang lebih fleksibel dan mampu beradaptasi. Orde terus bergulir dari orde baru ke orde reformasi. Justru kondisi birokrasi tidak semakin baik, sebaliknya kondisi birokrasi semakin memburuk. Diakui atau tidak, terus memburuknya birokrasi mendorong sebagian penguasa yang masih memiliki hati nurani berupaya untuk memperbaiki kebobrokan tersebut. Dengan melakukan reformasi birokrasi di era reformasi ini, berbagai upaya untuk memperbaiki birokrasi dilakukan dengan membentuk lembaga-lembaga ad hoc dalam membentuk komisi-komisi, dewan, atau staf khusus. Tetapi birokrasi tidak semakin efisien, melainkan semakin kacau. Korupsi tidak semakin menyalahgunakan kekuasaan untuk memperkaya diri sendiri dan golongan, mulai dari tingkat menteri hingga bupati atau wali kota dan jajarannya. Bukti belum berhasil reformasi birokrasi sebagaimana dilaporkan pada Kompas 24 Desember
2012 tertuang pada tabel berikut. Agenda sumber daya manusia, hasil yang diterapkan aparatur yang berintegritas, kompeten, profesional, kinerja yang tinggi. Tetapi kondisi nyatanya hasil laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tahun 2009 mengajukan baru 24 instansi pemerintah yang akuntabel. Agenda pengawasan, hasil yang diharapkan meningkatkan penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan membebaskan KKN. Namun, kondisi nyatanya, catatan Transparansi Internasional tahun 2009 menunjukkan indeks korupsi Indonesia masih rendah. Agenda selanjutnya, akuntabilitas. Hasil yang diharapkan meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Namun, kondisi nyatanya, audit BPK atas laporan keuangan Pemda masih banyak yang perlu ditingkatkan menuju penilaian opini wajar tanpa pengecualian. Selanjutnya, pelayanan publik. Pelayanan publik yang diharapkan pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Namun kondisi nyatanya survei integritas yang dilakukan KPK tahun 2009 menunjukkan kualitas pelayanan publik Indonesia baru mencapai 6,64 dari skala. Dan yang terakhir, budaya kerja. Hasil yang diharapkan birokrasi dan integritas dan kinerja yang tinggi. Namun sampai saat ini kondisi nyatanya belum tertera dengan jelas. Dalam menganalisis birokrasi, pendidikan ini melakukan beberapa dari sudut pandang. Yang pertama, melalui tingkah laku para pelaku pendidik mulai dari sekolah atau UPT, pendidikan, dinas pendidikan, dan instansi birokrasi di atasnya. Yang kedua, dilihat dari tingkat pelayanan dan konsep administrasi publik, karena pembahasan birokrasi tidak lengkap tanpa mengolok bahasan administrasi publik. Yang ketiga, kewenangan untuk mengambil keputusan pendidikan secara mandiri ketika pemerintah mendesentralisasikan mayoritas kewenangannya pada pemerintah daerah melalui Undang-Undang Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Sektor pendidikan adalah salah satu urusan yang disentralisasikan menjadi urusan wajib pemerintah daerah. Namun, dalam kenyataannya, kewenangan pengambilan keputusan pendidikan belum banyak berubah. Yang keempat, kualitas pada birokrat bidang pendidikan masih lemah. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya penjabat pendidikan yang masuk penjara karena kesalahan prosedur dan administrasi. Penyebabnya adalah tidak ada kesiapan yang matang bagi para pejabat pendidik baru. Apalagi akhir-akhir ini para pejabat pendidik lebih banyak ditingkatkan karena kedekatan politik. Sekian materi dari saya, mohon maaf atas kekurangannya. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan tanya di kolom komentar. Sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.